tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Berkat Tuhan begitu banyak. Amin. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Kalau Bapa yang baik, Engkau menjadi kekasih kami yang baik, Engkau menjadi sahabat kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Menemani kami hingga 4 tahun ini Tuhan Yesus, haleluya. Dan Kau dekat. Terimalah hormat pujian kami bagimu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Hidup kami dengan keindahan sehingga kami bisa ada di tahun yang baru ini, tahun penuh dengan berkat, tahun penuh dengan anugerah, tahun penuh dengan kemenangan. Inilah bukti cintamu di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Yesus
Kesempatan, masih ada waktu Tuhan, berjalan bersamamu, cintamu, kasihmu, kebaikanmu, sayangmu, kasihmu, Allahku, Kau yang berharga, Kau buat kami berharga, Kau angkat kami dari lumpur dosa, kami sebagai Raja Wali, terbang bersamamu, terbang bersamamu, Yesus. Kau yang memuaskan hati kami, Kau pemilik hidup yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dalam Engkau mengasihi kami Tuhan, betapa dalam Engkau mengasihi kami Yesus, betapa dalam Engkau mengasihi kami. Ampuni kami yang tidak memahami cinta-Mu Tuhan, ampuni kami yang tidak memahami belas kasih, ampuni kami yang tidak memahami waktu yang Kau berikan, ampuni kami yang tidak mampu menghitung berkat Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Buatlah kami menjadi orang-orang yang sadar akan cinta-Mu, buatlah kami orang yang sadar akan cinta yang Kau berikan. Iya, Kaulah mutiara, Kaulah mutiara, Kau mutiara hidupku Tuhan. Mari bersyukur buat rahmat Tuhan. Oh, mari bersyukur, katakan terima kasih. Kau mutiara yang berharga, Kaulah pelangi hidupku Tuhan, Kaulah pelangi hidupku Bapa. Kau baik, syukur Kamu. Kau baik. Katakan Tuhan Kau baik. Katakan Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati cinta-Mu Tuhan. Kami nikmati cinta-Mu Tuhan. Kau yang akan mengangkat kami seperti Raja Wali Tuhan, terbang melayang bersama-sama di rasija. Kau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Ya, Kau buat jadi biji mata-Mu yang indah. Sungguh indah
kami jauh dari Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami mundur satu langkah pun. Tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Bersamamu kami akan nyatakan iman kami. Yes. Haleluya. Kurang apa kami di dalam cintamu. Amin, haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat, ini bukti cintamu Tuhan, menjauhi rohmu. Kau sahabat yang memahami segalanya, dan kau dekat. Tak bisa kami balas kebaikan Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Kau yang termanis, kau dan berharga. Sungguh besar pengorbanan yang terbaik, terlalu dalam untuk. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Terima kasih Tuhan, amin. Tak terselami sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, amin. Terlalu dalam pengertian, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan. Katakan amin. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Katakan dengan iman, sungguh indah. Amin, amin, amin. Tidak sekadar pujian dan kata-kata yang manis keluar dari mulut kami, tapi ini yang benar yang kau kerjakan. Ini yang benar kau kerjakan. Itu benar yang kau kerjakan. Itu yang kau lakukan. Yang terbaik, yang terbesar, yang termanis. Di luar jangkauan pikiran kami, di luar akar pemikiran manusia yang kau lakukan ini Tuhan. Kau dandani hidup kami dengan keindahan. Kau dandani hidup kami dengan keindahan. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2020, tahun dengan penuh anugerah, tahun dengan penuh mujizat, tahun kemenangan, tahun rahmat, tahun menuai jiwa-jiwa, tahun pemulihan di dalam nama Yesus. Tidak hanya sekedar angka yang sempurna, tetapi karena Yesus yang sempurna,
bukan sekedar angka yang sempurna, tapi perbuatan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hari ini kami seberapapun kami yang ada Tuhan, bukan karena Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan belengah, tetapi banyak sahabat-sahabat kami yang berkunjung menjumpai orang-orang yang mereka cintai. Tetaplah Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan Yesus, jaga mereka Tuhan Yesus. Pertemukan kami Tuhan Yesus di hari Minggu dengan sukacita, kegirangan, dan Tuhan Yesus sesuatu yang baru. Dalam nama Yesus Engkau lawatlah ibadah kami ini. Jika ada Tuhan teman kami tidak datang karena masih ngantuk, masih malas, karena mereka berjaga-jaga sepanjang malam, kiranya mereka Tuhan tetap mendapatkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Tetaplah ajar kami Tuhan Yesus, tahun 2020 biarlah menjadi tahun terobosan buat pelayanan ini Tuhan. Tahun terobosan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Itulah yang Kau Tuhan akan berikan di dalam hidup kami. Ibadah kami hari ini Engkau lah Tuhan. Maka di pujian penyembahan kami akan terima kesembuhan, kami terima kebebasan, kami terima mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan bersuka di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk sama Tuhan. Haleluya. Yang dekat kiri kanan mungkin yang dekat aja. Tos dulu. Selamat tahun baru. Selamat. Haleluya. Haleluya. Adakah sesuatu yang baru di wajahnya? Atau bajunya yang baru? Haleluya. Pastinya berkat Tuhan selalu baru. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dialah yang terbesar. Haleluya. Tuhan Engkau baik di dalam hidup kami. Haleluya. Ajaib yang Kau kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib Tuhan, ajaib semua. Dialah yang terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuatkan suaraku memuji, kuatkan suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, aja semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus Engkau baik di dalam hidup kami. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Katakan amin. Haleluya. Kuatkan suara tu memuji, kuatkan tangan tu bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di
Tuhan Yesus. Biarlah kita memuji Tuhan, sama-sama kita berdiri. Kita ganti pujian kita. Tak terbayang kebaikan Tuhan, haleluya. Tak terbayang kebaikan Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam hidup kami. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau besar bagiku, Kau besar bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenangan. Layak berkuasa, memerintah selama. Yesus Kau ajaib. Yesus Kau ajaib dan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan berkat, Kaulah sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Memerintah selama. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan bagi Tuhan, haleluya. Raja mulia. Beri kata tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, silahkan duduk jemaat Tuhan. Kita berikan korban persembahan. Soalnya kepada koordinator pelayanan kau persembahan bahkan doa, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih, bersyukur buat hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa yang baik, sehingga saat kami ada di sini memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami telah memuji memuliakan Engkau Bapa lewat pujian penyembahan kami. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, Engkau disenangkan. Bapa yang baik, dan sebentar kami Tuhan mau memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami Bapa yang baik. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan berkati usaha pekerjaan kami Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita memberikan persembahan. Katakan, aku diberkati, haleluya. Kita diberkati sepanjang tahun 2011, tahun yang penuh berkat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat Kau bagikan tersedia bagiku.
Jika ada sesuatu di tahun 2019 yang belum terjawab pergumulan doa kita, katakanlah di tanggal 1 ini sudah sempurna yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Kalau kita nanti kayaknya belum Tuhan jawab yang kemarin kan gitu kan, anggap itu sudah dijawab supaya kita katakan sempurna yang Tuhan berikan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan diberkati oleh firman Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tetap kami katakan sungguh besar Tuhan setiamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Yesus Engkau baik bagi kami. Nyata yang Kau perbuat di dalam hidup kami Yesus. Oh Jesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Katakan amin. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya sungguh. Ku percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, sampai hari ini kami tetap percaya janji-Mu, janji-Mu yang manis bagi kami. Dan hari ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan lembaran baru Kau beri bagi kami. Dan kami berdiri di hadapan-Mu untuk memulai lembaran baru ini Bapa. Dan kami punya hati baru, sesuatu yang baru untuk Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan. Kami siap maju untuk Tuhan. Kami siap memberi segalanya untuk Tuhan. Karena kami tahu dari Tuhan kami dapat segalanya. Kehormatan, kemuliaan, berkat, masa depan, semuanya dari-Mu Bapa. Untuk itu kami akan selalu siap dengan-Mu. Inilah kami, ini hidup kami. Kami sudah muliakan Engkau. Apa yang kami bisa Bapa, terimalah pujian sembah kami Bapa, sebagai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati juga. Sebentar kami akan mengisi jiwa kami untuk mengawali tahun ini. Karena ini sangat penting. Ini yang terpenting dari makanan, dari apapun yang indah di dunia ini. Karena kami tahu firman ini berkuasa. Firman ini merema di hati kami untuk membawa kami ke jalan-jalan-Mu yang luar biasa itu. Untuk itu Bapa, kami siapkan hati kami untuk Tuhan tempat firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Ayo senyum yang manis. Selamat tahun baru. Haleluya. Wajah-wajah baru ya. Ini agak tampilan baru dulu ya di awal tahun ini supaya terlihat ada yang beda dari yang masa lalu. Amin. Puji Tuhan. Kita awali tahun ini hidup kita dengan makan firman Tuhan. Karena ini sangat penting bagi kita.
Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Saya baca begini firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya beri tema hari ini, bahagia dari sekarang. Amin. Bahagia dari sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, tapi bahagia dari sekarang. Apakah Bapak Ibu bahagia? Haleluya. Ya, pastikan memang bahagia. Mulai kita awali ya tahun baru ini dari tadi malam. Saya percaya tidak ada yang putus asa, tidak ada yang gersang, tidak ada yang merengut, tapi benar-benar wah Tuhan luar biasa. Saya pun rasakan ya begitu sangat bahagia karena saya bertemu dengan kekasih saya. Iya, saya bertemu 1 jam saya berkomunikasi dengan kekasih saya begitu dalam, sangat-sangat dalam. Saya begitu menikmati pertemuan itu. Iya, sampai saya rasakan saya bermanja ya dengan bermanja dengan Tuhan itu bisa dengan sampai kita nangisnya itu loh, nangisnya itu sampai gitu. Iya, itu bukan nangis luka atau nangis kesedihan atau kepedihan, tapi benar-benar karena memang ada satu perjumpaan yang sangat dalam ya, ada satu perjumpaan yang sangat indah sehingga luapannya itu nggak tertangiskan. Nah itu dia. Jadi tangisannya itu wah saya sendiri aja mendengarnya, wah Tuhan benar-benar seperti anak 5 tahun. Iya, tangisan itu begitu manja dan merengek. Iya, jadi saya sangat bertemu dengan kekasih saya yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya menikmati di awal tahun ini sangat bahagia. Amin. Sangat bahagia. Bahagia itu dimulai dari jiwa. Amin. Iya, jiwa yang pulih, jiwa yang disegarkan, jiwa yang dihiburkan. Iya. Jadi yang memulihkan jiwa itu bukan pakaian baru, bukan model baru, bukan. Itu nomor sekian. Tetapi yang memulihkan jiwa itu adalah saat kita bertemu dengan sepemilik hati kita. Amin. Maka jiwa kita akan dipulihkan dari kegersangan, dari keputusasaan, dari masa depan yang kita rasa nggak ada jalan. Tapi saat kita bertemu, kita rasakan dia mengubah hidup kita. Disitulah rasa bahagia yang tak terhingga itu hinggap di hati kita. Amin. Ya, saya percaya hari ini meskipun ada nggak ada kue, buat kue, ada nggak ada daging di rumah atau sedikit daging di rumah, itu nggak ukuran. Tapi yang penting hari ini kita harus bahagia. Amin. Iya, dimulai dari hari ini, awalilah awal tahun itu bahagia. Yang pertama karena kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya harus kita goreskan hari demi hari sebisa mungkin, sedaya mungkin kita harus buat hidup kita bahagia. Karena apa? Waktu terus bergulir. Kalau sudah waktu bergulir maka akan tinggal hanya masa lalu. Iya. Jadi masa lalu itu tidak bisa kembali lagi kita ubah, tidak bisa. Nah hendaklah kita bisa mengenang masa lalu kita, yaitu masa lalu yang bahagia. Meskipun gak diukur dengan harta atau keberadaan yang mewah, tapi memang bahagia oleh karena ini dia. Apa yang membuat kita bisa bahagia? Inilah dia. Ayat yang ke-22 ini, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini yang harus kita miliki. Yakin saya 100% bila ini yang kita miliki di awal tahun ini, kita bawa hidup kita sepanjang tahun ke depan, maka kita akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Iya, menjadi orang yang penuh dengan kasih. Wow, saya percaya nggak ada yang sanggup memusuhi, membenci, ya orang yang punya sikap, punya kasih. Tidak akan. Pasti kita dikelilingi orang yang menyukai kita, orang yang sangat
menghargai kita. Karena apa? Kita punya sikap kasih. Itu yang pertama. Dan sukacita. Nah ini dia. Sukacita. Ini penting. Coba. Kita gak suka dengan orang yang berengut. Apapun, secantik apapun dia. Iya. Walau setebal apapun sudah dia bersolek. Kalau udah merengut, ya, pasti kita gak suka nengok dia. Lebih bagus kita nengok opung-opung ya, yang gak ada polesan apapun, ya, tapi wajahnya polos. Daripada kita lihat cantik, bibir merah, ya, aduhai gayanya, tapi dia merengut, mukanya apa, bibirnya apa, cerewet atau apa gitu. Kita gak selera sedikit pun. Tapi kalau kita melihat orang yang sukacita, meskipun dia miskin, meskipun dia mungkin gak pakai baju baru, meskipun dia gak ada pun apa-apa dalam hidupnya, tapi kita melihat dia sukacita hanya oleh karena senyumnya, pasti kita senang melihatnya. Amin. Jadi milikilah sukacita. Iya. Jadi orang yang bersukacita itu benar adalah orang yang berpengharapan, yang percaya hari esok pasti ada harapan, ada masa depan. Dan Tuhan senang dengan orang yang bersukacita, sangat senang. Saya upayakan sedaya mungkin saya bersukacita, karena saya percaya kalau saya bersukacita Tuhan akan memberi apa yang saya minta. Amin. Iya, Tuhan pasti memberi apa yang saya minta. Bukan gak ada masalah, beban, persoalan yang menerpa hidup, tetapi seupaya mungkin saya harus bersukacita di hadapanmu, karena aku percaya ketika aku sukacita, aku datang kepadamu, kau pasti memberikan apa yang kau minta. Itu yang saya tekankan dalam hidup saya. Jadi sukacita, miliki hati yang penuh dengan sukacita, itu membuat kita bahagia. Terus selanjutnya, damai sejahtera, pembawa damai sejahtera. Kita sangat senang dengan orang tersebut, sangat senang. Walaupun dia gak memberi banyak bagi kita, iya, gak bisa dia buat apa-apa bagi kita, tapi kalau dia hadir memberi damai sejahtera, mungkin oleh karena perbuatannya, menolong, berkata-kata sekalipun, ketika dia datang pada kita, kita melihat dia, kita lega, kita senang dengan dia. Nah ini dia, untuk bahagia kita miliki damai sejahtera. Nah kesabaran juga, ini sangat penting, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini yang harus kita miliki, ini harus kita punyai, karena lewat ini ada, kita pasti bahagia. Amin. Pasti bahagia. Dan yakinlah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sesuai dengan firman ini akan kembali kepada hidup kita. Amin. Kalau kita baik, pasti kita dapat yang baik, pasti. Enggak dari orang yang kita kasih baik, tapi dari mana saja Tuhan bisa buka jalan untuk baik kepada kita. Kalau kita bermurah hati, yakinlah Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Mungkin gak bisa dari orang yang kita berikan tadi kemurahan hati, tetapi orang lain, dia akan tolong anak kita dimanapun berada, di perantauan. Tuhan akan tolong, karena apa? Dia melihat kita telah melakukan ini. Jadi apapun yang kita kerjakan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita camkan itu. Maka jangan remeh dengan firman ini. Memang melakukan ini bukan gampang. Iya, sedikit sulit karena daging berbunyi. Iya. Siapa lu? Isi roh, nggak ada kaitan keluarga. Kok segitunya? Nah, berbunyi. Tetapi hancurkanlah bunyi daging ini. Tetaplah lakukan ini firman Tuhan. Yakin kita akan menuai. Haleluya. Inilah dasar sukacita kita, gak ada yang lain. Ini dasarnya, ini kuncinya. Iya. Tapi ada yang membunuh sukacita ini, ada yang membunuh bahagia ini, ada yang membunuh bahagia ini. Jika hal itu hadir dalam hidup kita, musuhnya bahagia itu, maka kita nggak rasakan lagi kebahagiaan. Apa yang membunuh bahagia ini? Yang membunuh bahagia ini adalah yang pertama, yaitu takut. Iya, rasa takut. Iya. Itu memang naluri
kedagingan kita ada. Tapi saya mau katakan, menjalani tahun 2020 ini jangan pernah takut. Amin. Walaupun takut, tapi berjalanlah. Amin. Iya, berjalan. Walau kita nggak melihat jalan, tetaplah berjalan. Karena Tuhan sudah buka jalan bagi kita. Amin. Tuhan sudah merintis jalan bagi kita. Mulai dia di kayu salib, dia sudah rintis jalan bagi kita. Yang seharusnya jalan itu adalah jalan derita, jalan luka, jalan kehinaan, jalan air mata. Tetapi Tuhan sudah menanggung itu semua. Tuhan sudah mengambil itu semua dari hidup kita. Dan dia ambil, dia rela alamin itu semua di kayu salib. Supaya apa? Kita punya jalan. Meskipun kita nggak bisa melihat jalan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri jalan. Amin. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Maka itu jangan takut berjalan di 2020 ini. Jangan takut dan berhenti. Ada orang takut dan berhenti dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi meskipun ada rasa daging itu takut, berjalan terus, maju terus. Tuhan inginkan kemajuan. Amin. Itu anak Tuhan. Itu yang ada tandanya roh di hati kita. Ada satu kemajuan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari antara kita nggak suka yang baru. Kalau kita aja manusia suka yang baru, apalagi lah Tuhan. Amin. Sangat suka sesuatu yang baru. Jadi hari ini, apa yang lama tentunya sudah kita tahu. Sikap kita, perbuatan kita, matikanlah itu. Kita ambil yang baru. Kita ambil yang baru, sikap baru. Ketika kita mau komit dengan sifat kita yang baru, Tuhan senang dengan hidup kita. Ketika Tuhan senang dengan hidup kita, dia akan hadir membantu kita untuk memperoleh kemenangan. Amin. Bersama Tuhan ada jalan. Karena dia sudah merintis jalan itu. Sudah merintis. Dia akan buka jalan-jalan baru bagi kita sesuai dengan kebutuhan kita, cita-cita, harapan kita, impian kita. Tuhan sudah sediakan jalan bagi kita. Asal kita datang kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Ya. Marilah kepadaku. Nah ini dia. Tuhan pasti beri kita jalan. Beri kita kelegaan. Beri kita pertolongan. Asal kita datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kadang ini disepelekan oleh kita. Iya. Sangat kita sepele yang namanya berseru ini. Tapi Tuhan itu roh adanya. Dimanapun kita, di gunung sekalipun, di tempat yang sangat terpencil, yang terhimpit dengan apapun itu yang gak bisa dilihat oleh mata manusia. Saat kita berseru, Tuhan hadir di sana. Amin. Tuhan senang kita andalkan. Maka sampai Tuhan berkata, terkutuk orang mengandalkan manusia. Karena apa? Sangat bangga Tuhan kita banggakan, kita andalkan. Amin. Bangga. Sikit-sikit Tuhan, apapun Tuhan, bagaimanapun Tuhan. Yang artinya kita melibatkan Tuhan, terus melibatkan. Jadi Tuhan itu seperti merasa, ya benarlah kau menganggarkan aku. Memang layak kita anggarkan dia, layak kita banggakan dia. Karena dia hebat, berjaya, baik, rendah hati, murah hati. Tidak ada yang seperti dia. Amin. Jadi takut itu adalah musuh untuk bahagia. Maka benarlah ada firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, rasa takut itu akan hilang. Penat, beban berat itu akan bisa kita pikul.
Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Itu yang pertama, rasa takut membunuh bahagia. Yang kedua adalah rasa haus. Itu membunuh kebahagiaan. Yang saya maksud di sini adalah bukan rasa haus tenggorokan, bukan, tetapi rasa haus seperti yang dimiliki oleh perempuan Samaria. Iya, dalam Yohanes 4 ayat 13. Iya. Manusia memiliki ini. Siapapun kita memiliki ini. Karena kita ini adalah daging. Iya. Kita daging, ada haus dalam jiwa kita. Ada haus cinta. Ada haus harta. Ada haus perhatian. Itu nggak bisa diabaikan. Itulah daging. Ada haus kecantikan. Haus kehormatan. Haus jabatan. Haus uang. Banyak kan rasa haus seperti yang dialami oleh ini perempuan Samaria ini, Yohanes 4 ayat 13. Saya akan baca. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberi kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Ini perempuan ini haus akan cinta. Kekurangan cinta. Maka sampai 4 suaminya dan 5 yang dia punya di rumah sekarang. 5, bayangkan. Karena dia ini sengaja di sumur ini mereka membahas tentang haus. Karena untuk menyentuh jiwanya si perempuan ini. Jiwamu haus. Tapi jiwamu haus kalau kau cari, kalau kau berlari kepada dunia untuk memuaskan jiwamu, engkau akan haus terus, kata Tuhan. Kalau kau perlu sesuatu di jiwamu, mungkin itu perlu cinta, perhatian, perlu harta, kau cari-cari di dunia ini, engkau akan tetap haus, dan orang yang haus itu hidupnya gersang. Nih, kita lihat orang haus, dia kan mencari terus, gelisah terus, gak bisa tenang. Tapi lihat orang yang lega, dia bisa duduk tenang, berjalan tenang, hidup tenang, bisa. Karena dia rasakan ada kepuasan sudah di dalam batinnya. Jadi mereka, Tuhan dengan perempuan ini membahas tentang kehausan di sumur itu. Tentang air. Jadi perempuan Samaria ini dia haus dan dia mencari-cari terus ke dunia ini, di dalam dunia ini untuk sosok yang memuaskan hatinya. Karena dia kekurangan cinta, kekurangan mungkin perhatian. Tapi dia tetap sampai 4, 5 bayang. Dikatakan yang dia pegang sekarang. Gak ada kepuasan. Gak ada dia rasa bahagia. Sampai segitu banyaknya laki-laki karena dia gak rasa bahagia. Karena apa? Dia mencari kehausan jiwanya itu di luar Tuhan. Amin. Jika kita memang, kita yang tahu kita haus apa dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan, kita belajar dari perempuan Samaria ini. Tuhan berkata, kalau kau minum, kalau kau cari yang memuaskan jiwamu, apapun itu di dunia ini, engkau akan haus lagi, dan hidupmu gak bahagia. Tetapi jika kau datang kepadaku, engkau tidak akan haus lagi, kata Tuhan. Amin. Ya, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Saat kita bertemu dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, sentuhan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, hidup kita yang haus bisa diubahkan oleh Tuhan. Bukan sekedar diubahkan, tetapi kita bisa menjadi berkat. Kita melihat perempuan ini yang tadinya adalah perempuan yang haus akan
akan cinta. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia menerima Tuhan, dia menjadi pemberita-pemberita cintanya Tuhan. Amin. Ada banyak orang selamat, ada banyak orang lagi menerima cinta karena dia menebarkan cinta, memberitakan cinta, cintanya Tuhan. Saya bertemu dengan dia, saya diubahkan, dia baik, dia mengasihi saya. Mana dia, mana dia? Di sana, ayolah. Banyak orang bertobat, banyak orang pulih. Nah, perhatikan. Tadi dia kekurangan cinta, tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia memberikan cinta. Jadi saat bertemu dengan Tuhan, ada pemulihan. Jika kita nggak pulih, belum kita bertemu dengan Tuhan, belum. Meskipun kita gereja, meskipun kita baca firman, tapi kalau kita belum bertemu pribadi, caranya bagaimana? Hati kita benar-benar menerima Tuhan, mencari Tuhan, merindukan Tuhan secara khusus. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan, pulih hidupnya. Orang yang pulih pasti bahagia. Siapa lagi yang pulih di dalam Alkitab? Zakheus. Zakheus haus dengan harta. Karena dia pemungut cukai. Pemungut cukai itu tidak boleh sepeser pun terlewatkan. Tagih. Ada pasukannya. Kalau nggak dibayar, dihabisin. Itu hidupnya Zakheus. Tapi saat dia merindu bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan tahu hatinya, mereka bertemu di rumah Tuhan, keselamatan terjadi. Apa yang terjadi? Zakheus yang haus akan harta dipulihkan, jadi membagi-bagikan harta. Jadi membagi-bagikan harta. Zakheus dipulihkan. Ada banyak orang yang bertemu dengan Tuhan dipulihkan. Iya. Rasul Paulus yang kasar, pembenci, pembunuh sekalipun, saat dia bertemu dengan Tuhan, dipulihkan hidupnya, dipulihkan. Kekuatan, kedekatan dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi hidup kita, sangat, 100%. Iya. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Jadi hari ini ada dua hal yang membunuh kebahagiaan itu: rasa takut dan rasa kehausan di jiwa ini. Kita yang tahu. Tetapi ada solusi. Tuhan menyuruh kita datang kepada Dia. Saat kita takut pun Tuhan akan buka jalan bagi kita. Amin. Iya. Haus apa yang ada dalam diri kita? Kita yang memahami. Kalau kita mau puas, datanglah bertemu dengan Tuhan. Amin. Bertemulah dengan Tuhan. Nikmati Dia. Maka kita akan mengalami kepuasan. Setelah kita mengalami kepuasan, kita akan seperti perempuan ini, seperti Zakheus, seperti Rasul Paulus. Saya berkata tadi malam sama Tuhan, mampukan aku mencintai semua orang? Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya sudah bertemu dengan Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah memulihkan saya. Ya. Jadi hari ini kita awalilah dengan kebahagiaan. Lembaran baru ini harus sekarang bahagia. Apa yang kita bisa buat? Apa modal kita? Apa kuncinya? Galatia 5 ayat 22. Kita milikilah dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia senang dengan kita. Dia akan pulihkan kita. Akan semakin indah. Indah. Dan banyak orang menikmati kita.
Ketika banyak orang menikmati kita, buah kita, Tuhan senang. Tetapi jika orang menikmati kita pahit, kecut, Tuhan nggak senang. Ya. Untuk itu biarlah buah kita adalah buah yang manis, supaya setiap orang dapat menikmati kita. Yakin ketika kita bisa dinikmati dalam hidup ini, itu pun Tuhan menikmati. Ketika manusia dapat menikmati kita, Tuhan pun turut menikmati. Amin. Tuhan pun turut menikmati ketika kita bisa dinikmati dengan baik. Untuk itu kita mau bahagia, kita mau taruh firman ini di hati kita agar kita menikmati hidup ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, haleluya. Haleluya. Masuklah Engkau di hati kami. Masuklah Engkau di hati kami. Genggam hati kami. Genggam. Oh, bersamamu kami tidak akan takut. Bersamamu kami tidak akan haus lagi. Karena Kaulah kepuasan dalam hidup kami. Karena Kaulah yang memberi keberanian dalam hidup kami, menerobos jalan-jalan kami. Haleluya.
kami gemetar Tuhan. Kau sudah menjamin di kayu salib masa depan kami. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami rasakan Kau membelai kami hari ini. Engkau mendekap kami hari ini dengan kelemah lembutan-Mu. Kau mengajari, menuntun kami hari ini bagaimana kami harus hidup. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan firman-Mu yang datang pada kami saat hari ini. Di lembaran baru ini, awal tahun 2020 ini, kami akan bersama dengan Tuhan. Kami percaya, kami diberkati saat kami datang hari ini di hadapan-Mu. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami diberkati saat menyembah-Mu. Sungguh kami diberkati. Ini awal kekuatan baru bagi kami. Modal kami untuk terus bersemangat dalam hidup, bersukacita dalam hidup, berbuah dalam hidup. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu. Seberapa jemaat-Mu yang hadir hari ini, kami percaya Engkau memberkati, Engkau melawat, Engkau memberi sukacita besar, Engkau memberi kebahagiaan, Engkau berikan. Karena kebahagiaan itu tidak datang dari dunia, tidak diukur dengan dunia. Tetapi saat kami datang menyembah Tuhan, tentunya kami hari ini sudah bahagia, lega Tuhan. Kami lega, tidak ada satupun yang kurang. Kami bahagia Bapa hari ini. Terima kasih Roh Kudus, makasih Bapa buat hati yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Semuanya kami percaya diberkati, keluarga lepas keluarga, kaum bapak, kaum ibu, bahkan Tuhan muda-mudi. Kami yakin Tuhan masa depan kami telah Kau jamin di 2020 ini. Cita-cita harapan kami pasti nyata Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan, berkati terus. Pakailah hidup kami, pakailah Tuhan. Kami bangga Kau memakai kami. Ini hidup kami, pakailah Bapa. Kami mau jadikan hidup kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang sebentar ini kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai terus kami, urapi, teguhkan kami, kuatkan kami. Makasih Bapa buat persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Balaskan berlipat kali ganda. Semua yang memberi ucapan syukur, bahkan Tuhan mengembalikan milik Tuhan, bahkan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Kau memberkati mereka berlimpah, memberkati pekerjaan usaha jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan Tuhan Yesus, kembalikan kami Tuhan untuk kembali, untuk minggu depan kembali kami beribadah. Kalau sebentar kami akan pulang satu dan yang lain, kami akan Tuhan mungkin bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah benar kami memancarkan sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Untuk itu berkati semua jemaat-Mu. Dan sebentar akan bepergian, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Biarlah tetap Engkau menjaga, melindungi kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang baik. Inilah ibadah kami saat hari ini Tuhan. Tetap kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di kampung. Jaga, lindungi, pelihara mereka. Jauhkan mara bahaya perjalanan pulang ke Medan. Bahkan jadikan mereka berkat dimanapun berada. Berkati pelayanan ini terus untuk menjadi berkat untuk jiwa-jiwa. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan, kami sudah terima berkat-Mu hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus, itulah memberkati, menyertai, menghibur, menguatkan kita mulai hari ini sampai dia datang menjemput kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat tahun baru.